Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas masalah KPK dengan judul "Jangan ikut menyebarkan kasus yang ada di KPK". Beberapa tahun terakhir ini banyak kasus yang ditangani oleh KPK. KPK itu maksudnya adalah Komite Pemberantasan Korupsi. Tentunya kasus yang berkenaan dengan masalah korupsi yang ditangani oleh KPK, mulai dari orang biasa, pengusaha, bahkan tidak sedikit dari kalangan pejabat yang tertangkap oleh KPK, baik tertangkap secara biasa sampai dengan metode OTT. OTT maksudnya operasi tangkap tangan, yang tidak mungkin bisa mengelak lagi. Dalam hal ini, setiap ada kasus, tentunya KPK selalu mengumumkan ke publik dalam rangka memberi informasi bahwa KPK itu benar-benar bekerja. Tidak sedikit pemburu berita, maksudnya wartawan, selalu menunggu-nunggu pengumuman itu untuk konsumsi berita di media yang ia bekerja. Dengan maraknya berita di media sosial, maka setiap orang bisa ikut menyebarkan berita tersebut. Tentunya niatannya berbeda-beda. Dengan perbedaan niatan inilah, maka beda pula perlakuan hukumnya menurut agama. Kalau niatannya itu untuk menjatuhkan dan menunjukkan kejelekan tersangka, bahkan dengan menyebarkan itu ia bersenang hati, maka itu berdosa dan bisa dikatakan dengan ghibah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Atad'una mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu." Maksudnya adalah, apakah kamu tahu apakah arti ghibah, mengumpat, menggunjing? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu beliau bersabda, mengumpat, menggunjing atau ghibah itu adalah kamu menyebut sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu. Lalu ada yang bertanya, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah jika betul apa yang saya katakan itu terdapat pada saudaraku? Maka beliau menjawab, jika betul apa yang kamu katakan itu terdapat padanya, maka kamu termasuk menghibah, mengumpat atau menggunjingnya. Tapi bila apa yang kamu katakan itu tidak terdapat padanya, maka kamu berbuat kebohongan padanya. Ini hadis yang terdapat dalam riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Tapi kalau menyebarkan itu dengan tujuan supaya orang lain berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan seperti tersangka, maka ghibah semacam itu masih diperbolehkan. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau pernah menjelaskan, i'lam annal ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'i la yumkinul wusulu ilaihi illa biha wa huwa sittatu asbabin. Maksudnya, ketahuilah bahwasanya ghibah atau mengumpat atau menggunjing itu diperbolehkan karena adanya tujuan yang dianggap benar menurut pandangan syarak agama Islam, yang tidak mungkin dapat sampai kepada tujuan tadi, melainkan dengan cara mengumpat atau menghibah itu. Dalam hal ini ada 6 macam sebab-sebabnya. Ar-rabi'u, maksudnya yang keempat, tahdhirul muslimina minasyari wa taswihatuhum, yaitu dalam hal menakut-nakuti kaum muslimin dari sesuatu kejelekan serta menasihati mereka
Maksudnya agar jangan terjerumus dalam kesesatan karenanya. Menurut hemat kami, bila tidak ada kepentingan apa-apa, lebih baik kita diam saja. Maksudnya tidak ikut campur menyebarkan kasus tersebut, karena itu merupakan aib bagi tersangka. Bila kita mau menutupi aib seseorang di dunia ini, maka Allah nanti akan menutupi aib kita di hari kiamat kelak. Ada hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yastur abdun abdan fit dunya illa satahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia ini, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Intinya, kalau kita tidak punya kepentingan, kita tidak wartawan, sebaiknya kita tidak perlu ikut campur menyebarkan kasus-kasus yang ada di KPK atau kasus-kasus yang lain yang merupakan semua itu adalah aib bagi tersangka. Apalagi kalau niatan kita itu ingin menjelek-jelekan orang lain, ingin menunjukkan bahwa orang lain itu adalah berbuat jelek. Tapi kalau niatan kita itu untuk memperingatkan kepada yang lain, itu masih diperbolehkan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah menonton video kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan siapa saja yang menonton video kami doakan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Dan mudah-mudahan usianya berkah, umurnya berkah, usahanya berkah, rumah tangganya berkah. Dan siapa saja yang menonton video kami doakan seperti ini. Ya Allah, barang siapa saja yang menonton video kami, mudah-mudahan Engkau takdirkan, mudah-mudahan Engkau permudah bisa berziarah ke Mekah Madinah dengan cepat, dengan segera dalam rangka beribadah haji atau umrah berulang kali ya Allah. Dan siapa saja yang menonton video kami dan mau memahaminya serta mengamalkannya, mudah-mudahan Allah mematikan dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya, dan kelak akan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.